Hai teman-teman, jumpa lagi di 100% dari nol. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, mari kita melakukan perjalanan yang menggetarkan, melintasi zaman dan ruang ke dalam sejarah Rusia, yang megah dan penuh intrik politik. Di belakang tirai kerajaan yang misterius, tersembunyi kisah-kisah kekuasaan, pengkhianatan, dan keputusasaan yang membentuk nasib sebuah bangsa. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah tragis dari seorang penguasa yang lemah, namun penuh dengan konsekuensi yang menghancurkan. Pada masa lalu, Rusia bukanlah republik semi-presidensial seperti yang kita kenal saat ini, tetapi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang tsar yang berkuasa. Di tengah ketegangan politik dan perebutan kekuasaan, Tsar Nicholas II muncul sebagai sosok pemimpin muda yang diangkat dengan cepat setelah kematian mendadak ayahnya, Tsar Alexander III. Sebagai pemimpin muda yang belum matang, pada saat itu berusia 26 tahun, Tsar Nicholas II harus menghadapi tekanan yang luar biasa dari paman-paman yang iri dan ambisius. Namun, keputusan-keputusan Tsar Nicholas II yang tak berpengalaman dan mudah dipengaruhi membawa Rusia ke dalam bencana yang mengguncangkan dunia. Perang dengan Jepang pada tahun 1904 hingga 1905 yang berujung pada kekalahan Rusia mencoreng nama bangsa dan Tsar Nicholas II sendiri. Karena baru pertama kalinya bangsa Eropa kalah dengan bangsa Asia. Krisis ekonomi yang menghantui negara membuat keadaan semakin tegang. Sementara Tsar yang takut dan lemah tidak mampu mengatasi situasi yang memburuk. Namun, di tengah keputusasaan dan kekacauan muncul pula bayangan tentang perubahan besar yang akan mengubah wajah Rusia untuk selamanya. Dari jauh, terdengar bisikan-bisikan tentang ide-ide komunis yang menyebar di kalangan masyarakat. Masyarakat Rusia banyak yang mempercayai bahwa tokoh-tokoh besar terciptanya Uni Soviet seperti Grigori Rasputin, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Leon Trotsky, dan masih banyak lagi pernah bertemu dan membahas ingin sekali menghidupkan idealisme komunis gurunya, yaitu Karl Marx yang disebut bapaknya komunis. Dan bagian penghancuran pertama adalah tugas agen Grigori Yefimovich Rasputin. Gua akan memperkenalkan karakter penting dalam cerita. Di tengah gemerlapnya kekuasaan, muncul sosok yang menakutkan dan memikat, Georgi Yefimovich Rasputin. Dia iblis penghasut yang mengguncang fondasi kerajaan Rusia dengan sifatnya yang gelap dan kekuatan yang misterius. Dikenal sebagai seorang dukun yang mempesona dan penggila seks yang tak terkendali. Rasputin memiliki pengaruh yang meresap hingga ke jantung kekuasaan, memutarbalikkan keputusan-keputusan yang berujung pada kehancuran. Gua perjelas dampak buruk dari pengaruh Rasputin terhadap Tsar Nicholas II dan Rusia. Keterlibatan Rasputin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Tsar Nicholas II membawa Rusia ke dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Dalam situasi yang sudah genting, Rasputin mendorong Tsar untuk terlibat dalam Perang Dunia I yang sia-sia, hanya demi mengejar mimpi idealismenya yang tak berujung. Karena dijanjikan kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Rusia. Tsar Nicholas II sangat percaya dan mendengarkan semua omongan Georgi Rasputin lebih dari siapapun. Karena ia telah menyembuhkan anak bungsu kesayangan Tsar Nicholas II dari penyakit parahnya, yaitu hemofilia. Dengan tipu daya dan manipulasi yang tak terbendung, Rasputin merusak fondasi kerajaan dari dalam, membiarkan kehancuran dan kesengsaraan menghantui rakyat Rusia. Rakyat Rusia yang terperangkap dalam pusaran keputusasaan dan kekecewaan menyaksikan dengan penuh kepedihan bagaimana keluarga mereka dikorbankan demi ambisi kekuasaan yang hampa. Tsar Nicholas II yang seharusnya menjadi pelindung mereka terjerumus dalam jaringan kepentingan gelap dan obsesi yang tak terbendung.
Disinilah peran penting yang dilaksanakan oleh Vladimir Lenin dan dua anak buahnya, yaitu Leon Trotsky dan Joseph Stalin, untuk membuat rakyat berbondong-bondong menggulingkan Tsar Nicholas II, demi terjadinya negara komunis impian mereka semua. Momen tragis dalam sejarah Rusia yang mengguncang dunia, di mana kekuasaan yang rapuh runtuh dalam sorotan terang kebenaran dan keadilan. Pada tahun 1917, setelah bertahun-tahun terjebak dalam kemelut perang dan ketidakpuasan rakyat, kekaisaran Rusia runtuh di bawah seruan revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh sosok yang penuh kontroversi, Vladimir Lenin. Tsar Nicholas II, simbol kekuasaan absolut yang terbukti rapuh dan tidak mampu mengatasi tantangan zaman, ditahan bersama keluarganya di Ipatiev House, Ekaterinburg. Tsar Nicholas II, seorang pemimpin yang dipenuhi dengan rasa takut dan keputusasaan, harus menghadapi akhir yang tragis. Dalam momen yang menyedihkan, mereka harus menyaksikan keluarga mereka dihancurkan di hadapan mereka sendiri. Anak-anak dan istrinya dieksekusi satu persatu oleh tangan dingin pembunuh yang tanpa belas kasihan. Sementara Tsar Nicholas II sendiri harus menahan tangisnya dalam keputusasaan yang tak terbendung. Dan demikianlah kisah hidup Tsar Nicholas II berakhir dalam penderitaan dan keputusasaan. Dieksekusi mati oleh Yakov Yurovsky. Dia harus menghadapi kematian dengan penuh kepedihan dan penyesalan. Tetapi, dalam kesedihan yang mendalam, ada pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil tentang pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan moral dalam memimpin sebuah bangsa. Dan begitulah kisah Tsar Nicholas II, dan kejatuhannya menjadi cerminan dari kompleksitas kehidupan manusia dan dinamika kekuasaan. Melalui sorotan sejarah yang gelap dan tragis, kita diingatkan akan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan kekuatan moral dalam memimpin sebuah bangsa. Meskipun akhirnya berujung pada penderitaan dan penyesalan, kisah Tsar Nicholas II memberi kita pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah kekuasaan yang lemah dapat menghancurkan, dan bagaimana perubahan besar dapat lahir dari penderitaan yang mendalam. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari masa lalu untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Dan bagi pelaku-pelaku pemecah kerajaan Rusia yang sudah kita bahas di atas, seperti Rasputin, Lenin, Stalin, dan Trotsky pun tak berakhir dengan baik. Itu akan kita bahas di video selanjutnya ya. Karena kalau kita bahas di satu video, bakal panjang banget. Thank you. See ya.